Halo, assalamualaikum sahabat semuanya. Bertemu lagi di channel saya, Miselia Ayu. Kali ini saya akan membahas tentang soal pretest BPG tahun 2022 bidang tes kemampuan pedagogik. Kita simak semuanya ya. Soal nomor 1. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam belajar dengan aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi interaksi antar peserta didik, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi dalam melakukan percobaan di lab studio atau lapangan disebut dengan yang A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. Silakan dijawab dulu. Ya, apakah sudah dijawab? Ya, jawabannya adalah yang B, eksplorasi. Kenapa bukan elaborasi? Elaborasi itu sendiri adalah kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan siswa mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam mengekspresikan konsep kognitif melalui berbagai cara, baik lisan atau tulisan, sehingga timbul kepercayaan diri yang tinggi tentang kemampuan dan eksistensi dirinya. Sedangkan konfirmasi merupakan kegiatan yang dilakukan guru bersama dengan murid dalam rangka penegasan, pengesahan, atau pembenaran hasil eksplorasi dan elaborasi. Dan browsing itu merupakan pemanfaatan internet menggunakan web browser sebagai pendukung media pembelajaran siswa. Contextual Teaching Learning atau CTL, kita sering menyebutnya dengan CTL, itu merupakan model pembelajaran yang memberi fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik. Soal nomor 2. Dalam kaitannya dengan upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Silakan dijawab dulu. Ya, jawabannya adalah yang C, strategi pembelajaran. Mengapa bukan metode pembelajaran? Metode pembelajaran sendiri yaitu adalah sebuah cara yang harus dilalui di dalam mengajar atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan pembelajaran yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya seperti metode diskusi, tanya jawab. Sedangkan pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Pendekatan sendiri contohnya seperti pendekatan pembelajaran kontekstual atau CTL. Sedangkan gaya pembelajaran itu merupakan sebuah taktik pembelajaran atau yang disebut dengan gaya guru dalam melaksanakan atau metode atau teknik tertentu yang bersifat individual. Misalnya, guru mengadakan game atau menyelipkan beberapa humor untuk menarik perhatian siswa. Soal nomor 3. Standar ketuntasan minimal atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. Yang A. Intak siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, E. Intak siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah yang E. Jadi standar ketuntasan minimal atau SKMB itu harus mengacu kepada 3 faktor: intak siswa, tingkat kesulitan, dan juga sarana pendukungnya. Soal nomor 4.
Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, dan E. Sumber belajar. Silakan dijawab dulu. Ya, betul, jawabannya adalah yang A, kompetensi dasar. Karena sesuai dengan langkah-langkah penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran, yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi faktor yang ada pada konsep dasar dan standar kompetensi. Kemudian baru kita bisa menentukan jenis bahan ajar apa yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih itu. Dan yang terakhir, kita juga harus menentukan referensi bahan ajar apa yang relevan dengan bahan yang akan kita ajarkan. Kompetensi dasar sendiri merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu, masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan yang A. Kemampuan kognitif, yang B. Kemampuan interaksional, yang C. Kemampuan integrasi diri, yang D. Kemampuan komunikatif. Silakan dijawab dulu. Ya, betul, jawabannya adalah yang A, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu sendiri berhubungan dengan cara memecahkan masalah atau kemampuan untuk mencari solusi dan memecahkan masalah itu sendiri. Sedangkan kemampuan interaksional itu adalah kemampuan untuk menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. Sedangkan yang C, kemampuan integrasi diri itu merupakan kemampuan untuk memiliki sebuah pendirian atau prinsip. Jadi kemampuan di mana anak itu bisa memiliki prinsip, keteguhan dan karakteristik dirinya sendiri. Sedangkan kemampuan komunikatif yaitu kemampuan yang berhubungan dengan komunikasi atau menyampaikan pesan, menyampaikan pendapat, dan menyampaikan opininya. Soal nomor 6. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia yang A 0-2 tahun, yang B 2-7 tahun, yang C 7-11 tahun,
Yang D 11, 12 sampai 14, 15 tahun. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, betul jawabannya yang B, 2 sampai 7 tahun. Sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anak, itu ada 4 tahapan ya teman-teman. Ada tahapan 0 sampai 2 tahun yang disebut dengan tahapan sensori motorik, yaitu di mana anak sudah bisa mengembangkan pengetahuannya berdasarkan apa yang ia lihat atau yang ia tangkap melalui panca inderanya. Sedangkan 2 sampai 7 tahun itu sudah masuk tahap praoperasional, yaitu dia sudah mulai bisa mengembangkan daya ingat dan imajinasinya dan bisa juga memahami sesuatu secara simbolik. Sedangkan yang 7 sampai 11 tahun itu masuk tahapan operasional konkret, di mana dia sudah bisa memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Yang D, tahapan 11 sampai 15 tahun itu sudah masuk tahapan operasional formal. Jadi sudah bisa memiliki kemampuan logika yang bisa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi sudah menyelesaikan masalah dengan kemampuan logikanya. Bisa menarik kesimpulan dari informasi yang didapat dan juga bisa merencanakan masa depannya. Soal nomor 7. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan, A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Silakan jawab dulu. Ya, betul jawabannya adalah C. Emosional. Karena kalau kognitif itu berhubungan dengan cara berpikir dan memecahkan masalah ya teman-teman. Sedangkan yang sosial itu berhubungan dengan interaksi dengan lingkungannya. Yang emosional itu berhubungan dengan cara untuk mengelola diri, mengontrol diri dan mengontrol emosinya juga. Yang D, kalau kecerdasan moral itu berhubungan dengan kecerdasan yang mampu membedakan benar dan salah berdasarkan keyakinannya dan etika yang diterapkan dalam tindakannya sehari-hari. Soal nomor 8. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan, dan memutuskan berdasarkan kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran konvensional, B. Penalaran pasca konvensional, C. Interkonvensional, dan D. Prakonvensional. Silakan dijawab dulu. Ya, betul jawabannya adalah penalaran pasca konvensional. Jadi tahapan perilaku moral spiritual itu ada 3 ya teman-teman. Prakonvensional usia 6 sampai 10 tahun, yaitu di mana anak itu bisa berorientasi benar salah dengan hukuman dan kepatuhan. Jadi mereka memahami sesuatu itu benar dan salah itu berdasarkan hukuman dan kepatuhan. Menilai baik buruk juga berdasarkan akibat perbuatan. Tahapan kedua yaitu tahapan konvensional usia 10 sampai 17 tahun, yaitu masih berorientasi perbuatan baik adalah yang menyenangkan, membantu dan disepakati oleh banyak orang atau orang lain. Dan yang ketiga, pasca konvensional itu usia 17 sampai 28 tahun sesuai dengan soal ini ya tahapannya. Sedangkan interkonvensional itu bukan masuk tahapan perilaku moral spiritual ya teman-teman. Nomor 9. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami gangguan belajar dalam hal yang A. Kesulitan akademis, yang B. Gangguan simbolik, yang C. Gangguan non-simbolik, dan yang D. Gangguan sosial. Silakan dijawab terlebih dahulu.
Ya, betul jawabannya yang B, gangguan simbolik. Gangguan simbolik itu merupakan gangguan yang mana anak itu mampu mendengar, tapi dia tidak mengerti apa yang dia dengar. Sedangkan gangguan non-simbolik tidak mampu memahami isi pelajaran karena kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya. Ketidakmampuan pengamatan menimbulkan gangguan keliru karena tidak mampu memanipulasi benda walaupun indera motornya itu normal. Sedangkan gangguan akademis yaitu gangguan yang berhubungan dengan mata pelajarannya. Gangguan sosial berhubungan dengan lingkungannya atau interaksinya dengan lingkungan. Soal nomor 10. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara stimulus dan respon akan semakin kuat hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Behaviorisme, dan D. Konstruktivisme. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, betul jawabannya adalah yang C, teori belajar behaviorisme. Karena di situ sudah jelas ya, asasnya teori belajar behaviorisme itu law of exercise ya. Kalau yang humanistik, teori belajar humanistik itu berasumsi bahwa teori belajar apapun itu baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu untuk pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Sedangkan teori belajar sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi ilmu yang mengandalkan sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme. Sedangkan teori belajar konstruktivisme mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Jadi jelas jawabannya yang B. Sekian pembahasan soal dari saya. Kita akan membahas soal berikutnya di tes pedagogik jilid 2. Tunggu videonya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.